Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Baik, jadi di video kali ini saya akan menerangkan mengenai thermal overload relay. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai kontaktor magnetik dan di video kali ini saya akan membahas thermal overload relay mulai dari aplikasinya, kemudian bagian-bagiannya, lalu setelah itu prinsip kerjanya. Oke, jadi saya harap kalian tonton video ini, kalian dengarkan penjelasan dari saya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai thermal overload relay. Nah, ini adalah bentuk fisiknya ya. Ini ketiga-tiganya sama ya, ini sama-sama thermal overload relay, cuman beda tipe aja. Nah, tapi ini bentuknya identik ya. Eh, Maksudnya dari bentuknya kita sudah mengetahui, oh ini adalah thermal overload relay. Yang membuat identik adalah ini, adanya solid konduktor namanya ya, solid konduktor. Oke, jadi solid konduktor ini fungsinya sebagai penghubung antara thermal overload relay menuju ke kontaktor magnet ya. Jadi ini dia ada tiga kan. Nah, inilah yang tiga ini ada masuk ke keluaran dari kontaktor magnet. Oke, seperti apa pemasangannya? Nah, seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Oke. Jadi menghemat kabel ya, menghemat kabel. Jadi dari keluaran kontaktor magnet, ya kan, keluaran kontak utama kontaktor magnet menuju thermal overload relay tidak perlu kabel ya, tidak perlu kabel. Jadi langsung dimasukkan aja ke keluaran dari kontak utama kontaktor magnet dengan penghubung solid konduktor pada thermal overload relay. Oke, jadi seperti itu. Selain menghemat kabel, juga menghemat space ya, karena kan ini semuanya berada dalam panel, ya kan? Kita tahu panel kita itu terbatas ya, ukurannya dan juga kapasitasnya sehingga dengan langsung seperti ini, ya kan? Itu menghemat space pada panelnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian-bagian dari thermal overload relay ya. Oke, baik. Yang pertama yaitu main pole terminal 135 ya. Jadi ini tadi udah saya terangkan apa fungsinya ya. Fungsinya sebagai penghubung antara kontaktor magnet dengan thermal overload relay. Jadi di sini bentuknya solid konduktor ya. Seperti ini. Beda dengan yang keluarannya. Kalau keluarannya kan bentuknya terminal, kalau ini bentuknya solid konduktor. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah reset button. Reset button ini fungsinya sebagai periset atau mereset thermal overload relay jika misalkan terjadi trip pada rangkaian. Ya, jadi misalkan ini rangkaian udah trip nih gara-gara ada beban lebih, maka ketika kita ingin mengembalikan maka kita bisa tekan reset agar kontak kontak dari thermal overload relay ini kembali dalam keadaan normal. Oke. Nah, yang ketiga ada trip test button ya. Trip test button gunanya sebagai uji coba atau simulasi jika terjadinya trip pada rangkaian ya. Misalkan kita ingin mengetes apakah thermal overload ini bekerja dengan baik atau ingin mengetes bagaimana kondisi kontak-kontak pada thermal overload relay ini bekerja, maka kita bisa menekan trip test button. Nanti ketika dia ditekan, walaupun sebenarnya tidak terjadi beban lebih di sini, maka dia akan bisa trip ya ketika kita menekan trip test button. Nah, yang keempat adalah current setting. Current setting ini sebagai pengatur arus ya, pengatur arus yang diizinkan untuk melewati thermal overload relay ini. Oke, yang ini dia kan. Nah, jadi ini bisa diputar-putar nih.
Nah, itu bisa kita atur. Nah, biasanya mengaturnya itu mengaturnya itu di atas sedikit dari arus normal motor 3 pasnya. Misalkan motor 3 pas ini arus normalnya 10 ampere gitu kan. Nah, berarti di sini kita atur sedikit di atasnya, misalkan 10,5 atau 11 ampere gitu kan. Nah, yang kita atur. Ya, jadi mengaturnya lebih sedikit saja gitu ya. Dan jangan terlalu jauh mengaturnya, kalau terlalu jauh nanti misalkan sudah terjadi beban lebih, tapi yang di sini belum trip, thermal overload-nya. Atau misalkan jangan juga terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti terlalu dekat dengan arus normal motor, misalkan di setting 10,1 ampere misalkan. Nah, nanti baru terjadi kelebihan dikit aja dia langsung putus. Nah, ya, jadi di setting sedikit di atas arus normal motor 3 pas. Nah, kemudian yang kelima adalah stop button. Nah, stop button ini ya sebetulnya sama sama fungsinya dengan trip test button ini ya. Jadi ketika ini kita tekan maka dia akan seolah-olah trip juga gitu ya. Nah, yang keenam ada auxiliary contact NC ya. Auxiliary contact NC. Yang mana dia? Yang ini. Ini kan ada bacanya NC atau NC. NC-nya ini adalah normally close ya. Jadi sekali lagi, jadi thermal overload relay ini ada kontaknya ya, ada kontaknya. Nah, kontaknya ini diberi nomor 95 dan 96. Jadi masuk 95, keluar di 96. Oke, jadi kontak NC-nya ada di 95, 96. Nah, kontak inilah yang berperan penting untuk nantinya memutus rangkaian ya. Ketika pada motor terdeteksi beban lebih. Nah, yang ketujuh ada main pole terminal 246. Nah, ini keluarannya ya, keluarannya 246, eh, keluaran dari thermal overload relay. Inilah yang nantinya akan menuju ke motor 3 pas. Ya, yang kedelapan ada auxiliary contact NO. Yang mana dia? Nah, ini. Yang dua ini, ya kan? Penomorannya adalah 97 dan 98. 97 masuk, 98 keluar. Tapi ini adalah kontak NO. Nah, biasanya kontak NO ini dipakai sebagai indikator apabila terjadinya trip. Gitu. Jadi ketika terjadi trip ini malah close. Nah, ketika close ya udah nanti biasanya dihubungkan ke lampu indikator, nanti lampunya nyala. Dari lampu nyala itulah dia menandakan terjadinya trip. Oke. Baik, jadi itu ya bagian-bagian dari thermal overload relay. Silakan dipahami dengan baik. Indonesia merah darahku, putih tulangku, menyatu di dalam semangat. Oke, baik ya. Jadi ini adalah konstruksi dari thermal overload relay. Kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini ada penomoran 135. Berarti ini dari mana? Ya, jadi ini adalah dari solid konduktor tadi, ya kan? 135. Sedangkan ini ada lagi nomor 246 ya. 246 ini adalah terminal keluaran dari thermal overload relay. Setelah itu ada 9798. Ini adalah kontak NO dan ada 9596 ini adalah kontak NC. Nah, jadi begini, sebelum kita bahas prinsip kerjanya, ada yang harus kalian ketahui dulu, apa yang membuat thermal overload ini bisa trip. Yang pertama adalah ketika terjadi short circuit ya. Short circuit itu harus pendek. Nah, ketika terjadi short circuit ini pasti akan trip ya, pasti akan trip. Oke, dan sebetulnya bukan kalau sudah short circuit pasti bukan di tor saja ya yang mutus, tapi MCB pun juga ikut mutus ya. Nah, kemudian selain itu adalah terjadinya beban lebih pada motor. Jadi pada motor 3 fasa itu kan aplikasinya kan macam-macam ya. Pastinya motor 3 fasa ini pasti untuk menggerakkan
mekanis lagi gitu kan. Nah, misalkan nih, contohnya misalkan pada konveyor atau misalkan pada lift gitu kan. Nah, misalkan beban motor tiga fasa untuk berputar ini terlalu berat, ya. Ketika dia terlalu berat, maka motor ini, misalkan motornya bekerja pada arus normalnya misalkan 10 ampere. Nah, misalkan bebannya terlalu berat untuk motor ini berputar, akibatnya motor ini akan menarik arus yang lebih besar lagi gitu. Ya, jadi walaupun arus normalnya 10 ampere, tapi bukan berarti dia mentok di 10 ampere, tidak, dia bisa lebih besar lagi gitu. Nah, apa yang membuat dia arusnya bisa jadi lebih besar? Karena salah satunya adalah jika terjadi beban yang membuat putaran motor itu jadi berat. Nah, kalau motor berputarnya sudah berat, dia akan menarik arus yang lebih besar lagi. Nah, ketika dia arusnya jadi lebih besar, nah itu juga bisa mengakibatkan thermal overload ini trip gitu. Ya kan? Artinya kenapa dibuat trip ya sebetulnya untuk mengamankan motor, karena motor tiga pasang itu kan kalau misalkan dia di situ spesifikasinya 10 ampere, artinya kita menginginkan jangan arus itu dialiri oleh arus lebih dari 10 ampere. Kalau misalkan lebih dari 10 ampere kita pengennya ya udah tripkan aja biar motornya aman gitu. Karena kalau motor itu lebih lebih arus yang mengalir pada motor itu lebih dari spesifikasinya, motornya lama kelamaan akan panas. Kalau dibiarkan panas, nanti lama-kelamaan koil yang di dalamnya akan terbakar ya. Nah, kemudian yang ketiga yang mengakibatkan thermal overload ini bisa trip adalah misalkan terjadinya kan ini kan yang masuk tiga pasang nih kan. Ini kan sumber tiga pasang nih yang masuk nih. Misalkan R, S, T gitu kan. Nah, ketika misalkan ada satu fasa saja yang tidak mengalir, ya, akibatnya, misalkan hanya dua fasa saja yang mengalir, ya kan? Fasa yang ketiganya misalkan putus. Akibatnya, motor arus yang mengalir ke motor itu akan jadi lebih tinggi, gitu. Ya, kalau dibiarkan seperti itu, mungkin motor bisa berputar ya, tapi kalau kalau hanya dua fasa yang masuk, motor pun tidak akan bisa berputar dengan sempurna. Dan akibat lainnya, arus yang masuk justru lebih besar kalau lebih besar dari keadaan normal. Artinya kalau misalkan yang speknya tadi motor 3 fasa ya 10 ampere dengan masuknya fasa yang hanya 2 atau yang masuk ke motor hanya 2 fasa nanti bisa jadi 15 ampere misalkan gitu ya. Nah, jadi fasa yang masuk itu harus lengkap ketiga-tiganya. Kalau misalkan ada satu fasa saja yang tidak masuk, nanti arusnya jadi berlebih. Kalau arus sudah berlebih, maka itu tadi bisa merusak motor. Nah, ketika ketika arusnya sudah berlebih, maka kita inginkan motor itu jangan berputar. Nah, makanya di sini disitulah peranan dari thermal overload relay untuk memutus rangkaian atau memutus arus menuju ke motor agar motornya bisa mati, gitu kan? Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, ada tiga ya yang bisa membuat motor ini trip. Yang bisa membuat thermal overload ini trip. Yang pertama tadi adalah short circuit ya kan. Yang kedua adanya beban mekanis yang berlebih. Yang ketiga adanya satu fasa yang terputus ya kan, atau fasa yang masuk tidak lengkap. Nah, itu salah satunya. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ini kontaknya kan. Nah, ini ada bimetalnya yang berfungsi mengalirkan arus dan sekaligus mendeteksi terjadinya panas, ya kan? Nah, ketika terjadinya ketika terjadi panas di sini, akibatnya yang namanya bimetal kalau dia panas itu lama-kelamaan akan memuai. Nah, ya, kalian tahu memuai kan? Memuai itu proses terjadinya pertambahan, ya. Kalau di sini berarti pertambahan panjang, berarti muai panjang yang terjadi. Nah, ketika ini bertambah panjang, otomatis nanti dia akan menggeser si kontak dari keadaan normal, ya kan? Akan menggeser kontaknya dari keadaan normal. Nah, seperti apa pergeserannya? Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya. Kalian bisa lihat.
Ini tadi kan lurus nih, sekarang udah bengkok. Kenapa dia bisa bengkok? Karena dia bertambah panjang. Kenapa dia bertambah panjang? Berarti arus yang masuk sudah lebih dari pengaturan yang ada di current settingnya. Ya kan? Kalau sudah lebih dari pengaturan yang ada di current setting thermal overload relay, artinya nanti dia akan panas. Kalau panas, lama-kelamaan akan memuai. Memuai berarti bertambah panjang. Kalau dia bertambah panjang, dia akan menggeser kontak yang ada pada thermal overload relay ini dari keadaan normalnya. Yang dimana di sini sekarang 9798 sudah terhubung. Yang NO jadi close, ya kan? Dan yang tadinya 9596 ini yang tadinya dia terhubung, sekarang dia jadi open atau terputus. Nah, begitu prinsip kerjanya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah prinsip kerja dari thermal overload relay ini menggunakan prinsip pemuaian. Ya, beda dengan prinsip pemuaian untuk mengubah kontak, beda dengan kontaktor. Kalau kontaktor menggunakan prinsip induksi elektromagnetik di mana medan magnetlah yang mengubah kontak gitu kan. Sedangkan ini bukan magnet tapi pemuaian daripada bimetal yang dimana akan mengubah kontak ya. Oke, bisa dibedakan di sini kalau kontaktor itu prinsipnya induksi elektromagnetik, kalau ini prinsipnya prinsip pemuaian. Nah, di mana kalau dia memuai dia akan menggeser kontak ini dan akibatnya kontak ini jadi berubah dari keadaan normalnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi misalkan arus pada motor misalkan 10 ampere, ya kan? 10 ampere nih, arus normalnya. Nah, kita kan settingnya di current setting itu jangan jauh-jauh. Misalkan kita settingnya 11 ampere nih. Artinya kalau sudah lebih dari 11 ampere, kita pingin ini trip agar motornya aman. Nah, ketika kita sudah setting 11 ampere, nah, maka ketika misalkan yang lewat 15 ampere, ini maka bimetal ini yang tadinya bentuknya seperti ini, lurus, ya kan? Lama-kelamaan akan panas, ya kan? Panas, kemudian kalau panas, maka lama-kelamaan akan memuai. Ketika dia memuai, dia akan membengkok dan mendorong kontak berubah dari keadaan normalnya. Oke, seperti itu ya. Prinsip kerja dari thermal overload relay. Nah, kemudian ini adalah simbol ya, simbol dari thermal overload relay. Kalian bisa lihat di sini, ini ada 1, 3, 5, ini inputan dari sumber 3 fasa, 2, 4, 6, output dari atau keluaran menuju motor 3 fasa, kemudian di sini ada kontak NO 9798 dan ini ada kontak NC yang labelnya 9596. Nah, yang harus kalian pahami adalah ini bukan kontak. Nah, ya, ini bukan kontak. Ini adalah bimetal yang tadi fungsinya mengalirkan arus 3 fasa dan sekaligus mendeteksi terjadinya panas. Oke, jadi bukan kontak. Jadi jangan kalian bayangkan ini memutus atau ini akan close ataupun open di sini tidak. Ini ini bukan kontak ya. Yang kontak mana? Yang kontak ini. Nah, kalau ini baru kontak kan, ini kan bakal open atau close. Ini juga sama, ini kontak NC, dia bisa close, bisa open. Tapi kalau ini tidak kontak, artinya dia hanya sebagai pengalir arus dan pendeteksi suhu jika kelebihan arus, gitu kan? Nah, jadi ini adalah thermal overload relay. Indonesia, tebar jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku, kejar lagi. Baik, kita akan lanjutkan mengenai prinsip kerja thermal overload relay. Cuman kalau tadi prinsip kerjanya khusus prinsip kerja dari thermal overload itu saja. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip kerja thermal overload relay pada rangkaian. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah rangkaian kontrol motor 3 fasa ya. Nah, dan ini biasanya disebut dengan rangkaian DOL namanya.
DOL itu apa? Direct online. D-nya direct, O-nya on, L-nya line, direct online. Artinya direct online itu maksudnya jadi rangkaian yang dimana motor 3 fasa ini langsung mendapatkan sumber dari 3 fasa gitu ya. Ya, atau beginilah. Direct online itu berarti ya dimana di situ biasanya hanya terdapat 2 input, yaitu inputan start dan inputan stop. Dimana kalau start ditekan motor aktif menyala berputar ya kan, ditekan ditekan off maka motor akan berhenti. Jadi seperti itu saja ya untuk yang direct online. Oke, tidak usah berlama-lama, kita perhatikan rangkaian ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang mana sekarang dia yang overload itu? Nah, yang ini, ya, ini adalah OLR ini adalah overload relay ya. Di sini kita lihat dulu lah. Di sini ada MCB, ya kan? Ada MCB 1 fasa, ada tombol off, ya kan? Nah, kemudian di bawahnya lagi, nah, di sini dipasang kontak NC dari thermal overload relay. Jadi dipasangnya di sini. Dipasang sini. NC dari thermal overload relay ya. Oke, 9596. Kemudian di paralel atau di atasnya off itu dipasang kontak NO dari TOR juga atau thermal overload relay juga. Ya, kontak NO itu kan 9798, kemudian nanti diteruskan ke lampu indikator. Nah, oke, kemudian di bawahnya lagi ada apa? Di bawahnya lagi ada tombol on ya, ada tombol on dengan kontak NO, kemudian di bawahnya lagi ada kontaktor magnet. Ya kan? Kemudian di sini ada kontak NO dari kontaktor magnet yang fungsinya sebagai pengunci. Nah, ini adalah sampai di situ ini adalah rangkaian yang disebut dengan rangkaian kontrol ya. Rangkaian pengendali atau rangkaian kontrol. Nah, kemudian yang di sisi kanan ini adalah rangkaian daya ya, disebut rangkaian daya atau rangkaian utama. Nah, pada rangkaian daya ini mungkin si pembuat gambar hanya ingin memodelkan saja ya. Tapi realnya tidak seperti ini ya. Kalau ini diikuti 100% ini jelas-jelas salah. Artinya di sini kan ini kan sumber 3 fasa nih. Tapi di sini malah digambar 1 fasa yang artinya inputan MCB 3 fasa semuanya ke 1 fasa gitu. Ini kan jelas salah kalau diikuti 100%. Tapi mungkin di sini niatnya hanya untuk memodelkan saja. Artinya dari MCB ini ya bersumber dari sumber 3 fasa gitu. Nah, oke. Sebelum saya teruskan, kita balik lagi ya. Yang rangkaian pengendali ini dari mana sumbernya? Di sini bersumber dari 1 fasa, ya kan? Artinya apa? Artinya komponen outputnya itu adalah merupakan komponen output yang bekerja menggunakan tegangan AC 220 volt kalau gitu. Ya kan? Berarti kontaktornya ini kontaktor 220 volt AC, coil 220 volt AC dan lampu indikatornya juga sama. Lampu indikator 220 volt AC. Nah, sementara untuk yang akan kita praktekkan nanti ya adalah komponennya bukan yang 220 volt AC tapi yang 24 volt DC. Artinya nanti rangkaiannya akan ada perubahan ya, tidak 100% seperti ini. Oke, tapi nggak ada masalah. Di sini saya hanya ingin menunjukkan kerja dari thermal overload relay sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini inputan MCB 3 pas kan masuk ke terminal input MCB, kemudian keluarannya masuk ke kontak utama kontaktor. Ya kan? Kemudian keluaran dari kontak utama kontaktor 246 ini masuk ke inputan thermal overload relay. Jadi yang tadi tuh 135 ini kan tadi langsung masuk menggunakan yang namanya apa? Solid conductor tadi. Nah, kemudian baru 246 ya kan? Terminal 246 barulah menuju ke motor listrik 3 fasa. Jadi seperti itu. Oke, jadi sebelum saya play kan, saya mau berilustrasi dulu bagaimana prinsip kerjanya ya. Jadi sebelum tombol on ditekan
Ya, sebelum tombol on ditekan artinya di sini kita lihat belum ada yang aktif ya. Belum ada yang aktif. Oke, nah, baru ketika kita tekan tombol on, barulah arus masuk menuju mana? Menuju coil kontaktor. Menuju coil kontaktor akibatnya kontaktor akan aktif dan mengaktifkan seluruh kontak utama ataupun kontak bantunya. Artinya di sini NO di sini akan jadi apa? Jadi close, ya kan? Akan tertutup yang membuat arus juga mengalir menuju ke coil kontaktor. Dan ketika on dilepas, maka kontaktor masih tetap aktif karena arus masih mengalir melalui kontak bantu kontaktor. Nah, kemudian akibat dari coil kontaktor aktif, kontak utama kan juga aktif. Kontak utama aktif, ini akan yang tadinya NO akan jadi close semua. Nah, ketika close, maka sumber 3 fasa, arus dari sumber 3 fasa akan masuk, ya, akan masuk menuju ke motor listrik. Dan motor listrik pun akan berputar, ya, akan bekerja. Nah, sampai di situ. Oke. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kerja dari thermal overload di sini. Oke. Ya, misalkan adanya beban lebih pada motor listrik ini, ya kan? Nah, ketika terjadi beban lebih, maka arus yang melewati thermal overload relay akan bertambah dari arus normalnya. Misalkan yang masuk 10 ampere tadinya. Nah, tapi karena motornya kelebihan beban, akibatnya motor menarik arus lebih lagi. Yang tadinya 10 misalkan jadi 15 nih. Nah, jadi arus masuk nih 15 ampere sekarang ke motor. Karena tadi di setting misalkan pada overload ini settingannya hanya lebih dari 1 ampere dari arus normal, misalkan di setting 11 ampere. Nah, ketika 11 ampere, ketika yang masuk malah 15 ampere, artinya dia akan panas bimetalnya. Ketika bimetalnya panas, maka lama-kelamaan bimetalnya memuai, kemudian otomatis akan membuat kontak pada thermal overload relay berubah dari keadaan normal. Nah, jadi ketika terjadi kelebihan beban, jangan kalian sangka dia putus di daya, tidak. Harusnya tidak, bukan terputus di sini. Ini bukan kontak. Sekali lagi saya jelaskan, ini bukan kontak. Ya, tapi ini hanya bimetal yang berfungsi sebagai pengalir arus dan pendeteksi panas gitu kan. Dan untuk membuat kontak dari overloadnya berubah. Oke, saya lanjutkan. Ketika dia sudah panas dan memuai dan membuat kontak dari thermal overload berubah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berarti ini kita ke rangkaian kontrol. Akibatnya ini NC akan open. Kontak NC-nya akan jadi open dan kontak NO akan jadi close. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, kita bahas yang NC-nya dulu. Ketika kontak NC-nya jadi open, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah arus akan terputus. Arus yang menuju ke coil kontaktor akan putus. Lihat. Ya kan? Ini terbuka pasti putus nih sini. Ketika terputus akibatnya coil kontaktornya mati. Kalau kontaktor sudah mati, akibatnya seluruh kontak akan balik lagi ke kondisi normal. Akibatnya ini akan jadi putus dan kontak utama pun akan jadi terputus. Nah, kalau kontak utamanya terputus, apa akibatnya? Akibatnya arus tidak akan bisa lagi melewati kontaktor dan juga pastinya tidak akan bisa melewati thermal overload apalagi sampai ke motor karena sudah terputus di kontak utama kontaktor begitu. Nah, jadi seperti itu rentetannya. Jadi sebenarnya yang memutus motor listrik ini bukan si thermal overloadnya langsung. Tapi yang memutus motor listrik ini sebenarnya adalah si kontaktor. Nah, kenapa bisa kontaktor yang mutus? Karena kontaktornya balik lagi ke keadaan semula, open. Kenapa bisa open? Karena, barulah yang membuat kontaktor mati itu barulah si kontak thermal overload relay.
gitu. Akibatnya motornya jadi gimana? Motornya mati. Kalau motornya udah mati, berarti aman gitu kan. Tidak ada lagi arus berlebih yang masuk ke motor. Kita lihat ya simulasinya. Ketika tombol on ditekan, nah lihat ya, ditekan kemudian arus masuk ya kan menuju coil kontaktor. Ketika kontaktor aktif maka seluruh kontak akan berubah dari kondisi normal. Kontak bantunya jadi close, kontak utamanya pun close. Akibatnya kontak bantu close itu akan terbentuk jalur pengunci, dimana kalau onnya dilepas kontaktor akan tetap aktif. Kalau di kontak utama, kalau dia close, akibatnya sumber 3 fasanya masuk ke motor listrik dan motor listrik pun menyala. Oke. Nah, lihat ketika dilepas ya dia masih tetap aktif nih kontaktor. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita mau lihat bagaimana kerja dari overload. Nah, balik lagi ke sini. Lihat, ketika misalkan terjadi beban mekanis ya kan yang membuat si bimetalnya memuai ya kan. Ketika bimetalnya memuai dan membuat kontak dari thermal overload berubah dari kondisi normal, lihat. Oke. Akibatnya NC jadi open, NO jadi close. Lihat. Nah, karena dia di sini berubah jadi open, apa akibatnya? Akibatnya nanti kontaktornya akan mati karena harusnya diputus langsung dari sini. Nah, lihat. Karena kontaktornya mati atau coil kontaktornya mati, akibatnya kontak dari kontaktor akan kembali ke kondisi normal, ya kan? Nah, kembali kondisi normal, akibatnya di sini jadi terputus, ya kan? Balik lagi open dan otomatis memutus arus yang menuju motor listrik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang memutus motor listrik sebetulnya tidak langsung si kontak dari thermal overload relay, tetapi yang memutus langsung itu adalah si kontaktor. Tapi yang membuat kontaktor mati, itu baru si kontak NC dari thermal overload relay. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian lihat di sini juga yang belum saya jelaskan tadi, di sini juga ada lampu indikator biasanya dipasang. Jadi lampu indikator ini berfungsi sebagai penanda bahwa motor ini sedang trip gitu, atau thermal overload relaynya sedang aktif gitu. Nah, kita lihat ini kan tadi NO nih. Ketika thermal overloadnya sedang trip, kontaknya berubah jadi close, NO-nya jadi close. Akibatnya arus masuk dari sini nih, arus masuk dari sini ya kan. Barulah dia menuju lampu indikator gitu. Ya, jadi semua output mati ya kan, kontaktor mati, motor mati, tetapi di sini lampu indikatornya malah nyala gitu. Karena di sini dia mengambil arus di atasnya off. Ya kan, dia mengambil arusnya itu di atasnya tombol off di sini. Nah, oke ya, jadi seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini pun kalau kita menekan tombol off, itu tidak akan terjadi apa-apa. Ataupun misalkan kita tekan tombol on juga tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini kondisinya NC dari thermal overload relay itu masih masih open, masih terbuka atau masih terputus. Nah, jadi mau ditekan off, dia tidak akan mereset juga, ataupun ditekan tombol on dia juga tidak akan mengaktifkan kontaktor. Karena apa? Karena di sini masih terputus NC-nya. Jadi gimana? Ya kalau mau mereset berarti nanti kembali lagi ke yang tadi, kembali lagi ke thermal overload relay-nya. Nanti di sana ada reset button, kalian tekan, maka kontak yang sedang aktif ini dia akan otomatis kembali lagi ke kondisi
ke kondisi normalnya. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Bisa kalian pahami. Kalau nggak paham ya diputar lagi videonya ya. Dan kalau masih tak paham juga tanya aja langsung sama saya. Oke. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.